Quran dengan istilah atau lebih gampangnya itu agama, ajaran, ideologi dan seterusnya. Ideologi orang-orang yang disapa dalam Quran dengan istilah Yahud itu menarik pada zaman sekarang ini. Dan pada zaman Nabi juga terbukti. Kalau kita mulai ya, pada zaman Nabi kayak apa? Sindiran Quran. Nah, bisa dicek di surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 18. Al-Maidah? Al-Maidah itu surah ke-5 ayat 18. Al-Maidah ayat 18, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Nah, kalau dilihat dari terjemahannya, Pak Edi bisa nggak melihat kata kunci yang dipakai? Bagaimana klaim orang-orang yang menganut agama Yahudi, ideologi Yahudi ini, ketika disampaikan melalui bahasa Al-Quran? Di sini ada kata kunci menarik itu. Apa itu? Mengaku anak. Dikatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Ya, kira-kira kenapa itu ada istilah abna'ullah, anak-anak Allah. Yang kedua wa ahibba, apa ahibba? Kekasih. Kalau disebut ahibba, orang nggak begitu jelas apa maksudnya. Kalau mungkin bahasa sekarang itu apa? Ya, kalau ahibba sama nggak dengan habaib itu? Ahibba itu kan jamak, secara ilmu nahwu itu kan jamak taksir gitu. Kalau bentuk mufradnya ya habib lah gitu. Atau habaib itu. Ahibba kalimat jamak taksir lah. Jamaknya. Jamak kalimat lain gitu. Jadi kalau begitu munculnya istilah ahibba atau habaib atau habib itu sudah dimulai sejak zaman pra-Islam ini. Tapi pada masa kerasulan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada istilah ini dipakai. Dan orang-orang Yahudi Madinah itu kan sebetulnya mereka itu kan menggunakan bahasa Yudeo-Arabik, bahasa Arab tapi khas Yahudi, yang tidak dimiliki, tidak dipraktekkan oleh orang-orang Arab non-Yahudi. Jadi mereka itu pakai istilah itu. Tulisannya pakai Ibrani, tapi bahasanya Arab. Dan pasti mengesankan istilah-istilah khas. Jawa Pegon itu ya? Ya, mirip seperti bahasa Pegon. Perhatikan di sini, klaim ideologisnya seperti ini. Bahkan ada sesuatu yang lebih konkret lagi, seakan-akan klaim itu menjadi sebuah menara yang menjadi pertahanan yang tidak pernah bisa dirobohkan. Apa itu? Termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat 80. Surah kedua ayat 80. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, ini terjemahannya ya. Tapi kalau orang itu paham detail istilah yang dipakai Quran, itu akan bisa menemukan kata kunci yang sebenarnya ini ada maksud tertentu secara ideologis. Apa itu? Istilah lan. Artinya untuk selama-lamanya. Klaim untuk selama-lamanya. Selama-lamanya apa? Konteksnya di sini. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya, kecuali hanya beberapa hari saja. Klaimnya hanya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu menganggap dirinya sebagai apa? Orang suci ya. Bukan orang suci. Keturunan ya. Benei Elohim. Keturunan. Kami anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kedua, sebagai apa? Ahibba'u. Ahibba'u. Iya. Apa itu? Kekasih-kekasih. Dan
sekarang itu juga biasa itu. Mereka mengatakan apa? Tidak bisa. Mereka masuk. mengatakan Tidak bisa anahnu kulam. Jadi mereka berkata gini, anahnu kulam Iya. mezera Abraham, anahnu kulam mezera Yakub, anahnu kulam mezera Yitzhak. Tahu artinya? Di dalam diri kami mengalir darah Ibrahim. Oh. Di dalam diri kami mengalir darah Ishak. Di dalam diri kami mengalir darah Yakub. Kalau kita cermati, orang Yahudi itu keturunan Yakub tidak? Iya. Ya. Kalau kita cermati, orang Yahudi itu keturunan Ishak tidak? Iya. Ya. Kalau orang Yahudi itu dikatakan keturunan Ibrahim, iya atau Iya. tidak? Iya. Tapi kenapa ada klaim seperti itu? Padahal Ismail juga. Apakah itu ada kritikan ya? Kritikan Quran itu bukan? Tadi saya sempat membaca di situ yang dikatakan apa itu Yahudi itu yang mana itu perlu diperjelas ini sebetulnya. Iya. Jadi Pak Edi tadi mengatakan Bapak itu keturunan ya, Yahudi keturunan ini iya. Nah ini perlu diperjelas. Sebab menurut sepengetahuan kami yang apa itu nisbat nama Yahudi itu karena keturunan dari Yahuda yang bersaudara 12 orang itu. Nah gitu loh. Maka dari itu bisa ada kemungkinan istilah di dalam Yahudi itu ada kalau macam kayak kepengurusan ya, kepengurusan di NU misalkan kayak sekarang, ada yang struktural, ada yang kultural gitu loh. Jadi ada yang Yahudi struktural, ada yang Yahudi kultural. Nah, bisa jadi kayak begitu. Sebab kalau berbicara tentang saya tadi melihat kok kayaknya perlu diperinci masalah ini gitu loh. Yang mana itu yang memang betul-betul Yahudi asli atau yang mana itu yang Yahudi apa ya, Yahudi kultural atau Yahudi KW maksudnya. Ya KW lah gitu, nggak tahu apa. Nah, maka dalam hal ini perlu diperinci. Sedangkan klaim-klaim dari orang-orang itu kan kebanyakan Yahudi ya itu sapu bersih kan gitu. Iya, Israel juga. Kemarin sudah dijelaskan, ternyata Israel yang berkuasa sekarang itu bukan dari keturunan Yakub. Nah, Tetapi orang-orang pendatang, dan itu mereka diklaim sebagai Askenazi ya. nah, tapi kan dikatakan Yahudi. So sama. Lah, makanya itu juga. Yahudi yang mana? Nah, Apakah Yahudi keturunan dari Yahuda, saudara Yakub atau gimana? bukan Kan gitu. Mungkin Pak Ali bisa jelaskan. gitu. Ya, makanya kalau kita lihat dari Al-Quran, istilah Bani Israel itu selalu konteksnya itu kaitannya nasab. Pasti. Karena ada Istilah kata Bani Israel. Selalu anak begitu. keturunan Iya. gitu. Dan kalau kita baca dari semua teks Quran, ya, kalau ketika menggunakan istilah ya Bani Israel, itu nuansanya positif semua. Iya. Tapi ketika menyebut Yahud, ini tidak merujuk pada nasab, tapi merujuk pada penganut. Nah, masalahnya yang menganut ini itu memang keturunan Bani Israel atau bukan? Nah, itu. Kenapa? Ketika menyebut Yahud, misalnya walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teksnya kan ada itu ya, Kiai. Iya, iya. Nah, kalau disebut Yahud, sekali lagi, itu konteks Quran bicara mengenai millah, menganut agama, menganut ideologi, bukan pada konteks nasab. Berarti di sini ada sesuatu yang harus kita cermati. Ini siapa mereka yang dihadapi ini? Karena kita tahu Yahudi itu macam-macam kan. Ada Yahudi Mizrahi, ada Yahudi Temoni, ada Yahudi Falasa. Yahudi Falasa itu Yahudi kulit hitam. Iya. Mereka ini keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Nah, itu di Israel mereka itu kalau mau transfer darah ditolak. Oh. Karena dianggap mencemari. Padahal itu juga keturunan dari Nabi Sulaiman. Ya, masalahnya kok aneh kalau berdirinya negara Israel itu dalam rangka mengagungkan Nabi Sulaiman, tapi keturunan Nabi Sulaiman sendiri kok ditolak. Nah, itu masalahnya. Saya ulangi lagi. Pak Edi masih ingat nggak pembahasan kita kemarin?
apa yang menjadi klaim bahwa Yerusalem itu milik Yahudi? Iya. Apa alasannya? Karena yang pertama kali membangun adalah Nabi Sulaiman. Dan Daud. Itu kan argumentasinya. Iya. Berarti hanya mereka sendiri yang harus memiliki itu. Tapi mereka lupa. Peletak dasar kota Yerusalem itu bukan Nabi Sulaiman, tapi Sam bin Nuh atau Shem bin Noah, lebih jauh ke atas generasi sebelumnya. Ya kan? Sehingga klaim ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi kemarin ternyata peletaknya itu raja dari siapa kemarin? Melkisedek. Itu kan nama atau gelar dari Sam bin Nuh. Iya. Ya kan? Itu kakek buyutnya Nabi Yakub, bahkan kakek buyutnya Nabi Ibrahim. Iya. Ya kan? Tapi kenapa orang-orang Israel yang sekarang ini justru menolak keturunan Nabi Sulaiman yang sebetulnya secara valid, secara DNA, Lebih secara haplografnya, nah, itu gennya itu nyambung ke Nabi Sulaiman, tapi ditolak. Dan yang menolak ini sementara disebut sebagai Yahudi Ashkenazi yang tidak ada kaitan dengan Bani Israel, dan mereka adalah pendatang waktu itu. Dan disapa dengan Yahudi suku ke-13. Ini sebetulnya bahasa satir, Kiai. Karena suku Bani Israel itu kan hanya 12. Terus kok jadi 13 dari mana? Iya, di luar. Nah, itu masalahnya. Nah, ini yang menolak kehadiran Yahudi falasa. Seakan-akan mereka ini kelas rendah. Ini kan sebetulnya mengulang kembali apa yang pernah digaungkan oleh Hitler. Hitler itu kan mencetuskan istilah bangsa pilihan. Bangsa Arya. Ya, bangsa Arya, bangsa pilihan. Yang tertinggi. Bangsa tertinggi, Kastanya. kelas tinggi. Ada Oberman dan Unterman. Ya kan? Yang di atas dan bawah. Iya, ada kelas atas, ada kelas bawah. Ada ini kelompok atau generasi yang terbaik kelompoknya, yang lain tuh rendahan. Kalau bahasa kita apa ya namanya? Kasta itu. Kasta rendah ya. Ya, Kasta pribumi. Jadi seperti ini sebetulnya sudah terjadi, dan saya percaya dengan istilah jas merah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu ada benarnya. Iya, memang betul. Ada benarnya. Tadi saya itu masalah Israel yang ada di Israel sekarang itu kan yang identik dengan klaim mengklaim. Jadi kayaknya sekarang ini lagi marak nih klaim mengklaim itu. Masih berulang terus ya. Nah, kayaknya gitu. Iya. Ya, jadi klaim mengklaim kok semuanya seakan-akan mau diklaim. Nah, kalau tadi ada yang berkata orang Yahudi sendiri, Yahudi yang KW itu mengatakan anahnu kulam mizera Abraham, dalam diri kami mengalir darah Ibrahim. Itu terulang nggak sekarang? Iya, kayaknya banyak sih yang gitu-gitu. Oh, ada juga ya? Ada. Jadi mengunggul-unggulkan silsilah darah akhirnya. Padahal mereka belum tentu keturunan Yakub. Apalagi dia mengaku keturunan ke-13. Kalau keturunan 13 berarti anak perempuan itu. Kalau mengaku keturunan ke-13 enggak mungkin gitu. Enggak mungkin. Tapi orang sudah mengenali ini bukan dari 12 suku Israel. Tapi ada kemarin itu di grup ada teman-teman grup itu yang komentarnya nyeleneh juga ini belum ini, tapi saya ketawa dalam hati. Ada apa itu biologis, ada ideologis, satu tambahannya oralogis katanya. Ya, gitu. Ada ideologis, ada biologis. Jadi menarik, ada oralogis gitu. Jadi menarik ini di sini karena apa? Karena sering itu dikait-kaitkan kita ngapain perang dengan orang Israel. Orang Israel itu adalah keturunan Yakub. Padahal Yakub itu juga diakui di dalam Al-Quran. Padahal mereka tidak tahu Israel yang sekarang itu belum tentu keturunan Yakub. Karena apa? Mereka adalah Israel Ashkenazi tadi. Bahkan yang keturunan langsung tadi yang disebutkan itu yang berkulit hitam itu malah tidak diakui. Padahal darahnya itu darah keturunan langsung dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Iya. Yang diklaim sebagai pendiri awal dari Yerusalem. Betul. Dan kalau dalam cerita itu saya hanya tertarik dengan mengklaimnya itu tadi. Kalau di sana itu klaimnya itu makam seorang syekh yang namanya Syekh Abbad. Kemudian sebagai bentuk penaklukan wilayah supaya nanti ini dianggap sah,
dan dianggap valid, maka perlu ada tokoh yang lebih dituakan. Maka muncul di situ nama nama Rabi Asy. Karena memang itu abad ke-5 Masehi. Nah, sedangkan Syekh Abbad itu kan namanya Muslim dan Islam baru muncul abad ke-5. Berarti yang lebih tua mana? Iya. Rabi Asy. Nah, sehingga itu menjadi justifikasi bahwa ini klaim Rebutan kuburan akhirnya. Akhirnya kuburannya tuh dibelah jadi 2. Kalau di Indonesia bukan kuburannya dibelah jadi 2, tapi di sana bikin lagi. Gitu ya. Ada juga gitu ya. Kayak semisal siapa itu Sunan Bonang, kan ada 2 tuh. Ada yang di Tuban juga ada yang di Lasem. Nah, itu. Termasuk yang ada di Semarang sama Jogja itu apa? Sumodiningrat itu ya. Ya itu. Ya enggak tahu itu gimana Itu ceritanya. kok bisa Sumodiningrat itu dinasabkan ke satu klan tertentu? Tujuannya apa sebetulnya? Ya kalau masalah tujuannya saya tuh sih kurang tahu, tapi semestinya bagi kita itu harus lebih berpikiran logis. Dalam artian kalau Sumodiningrat itu kan perlu dilihat masanya itu, masa hidupnya tahun berapa. Lah tentunya kalau ini dijadikan berjalur nasab ke ini dan itu tidak sesuai, itu logis apa tidak gitu loh. Nah, terus jadi dalam hal ini memang kalau saya menilai di dalam hal pembelokan makam dan lain-lain, itu kalau saya pribadi menilai tidak murni kesalahan di pihak yang membelokkan, artinya tidak 100% loh ya, tapi dari pihak sahibul wilayah atau sesepuh sekitar situ tidak lebih duriahnya lah, semestinya itu kan sebagai bentuk syukur kepada leluhur, juga estu kepada leluhur dan sahibul wilayah di situ, tentunya kan kita harus selalu menjaga dan merawat. Oleh sebab itu dalam ilmu nasab dan sejarah itu harus sejalan, sebab nasab dan sejarah itu mesti ada cerita-ceritanya dari si tokoh ini tadi gitu loh. Jadi kalau sahibul wilayah nggak merawat, dirawat orang lain malahan. Nah, jadi kalau dirawat orang lain ya nggak salah toh. Gitu. Tapi di Israel itu menarik ya, mulai dari perebutan makam Syekh Abbad diganti menjadi makam Rabi Asy sudah terjadi. Kemudian wilayah Palestina yang sebetulnya itu sangat luas semakin disempitkan sehingga diambil alih oleh Israel, penguasa Israel sekarang. Kemudian yang haul kota Yerusalem itu menjadi penanda kaum Yahudi Askenazi itu. Yang lain-lain tidak boleh melakukannya. Ya, jadi dengan kejadian-kejadian di Israel bisa